Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu berada dalam keadaan sehat ya. Dengan saya Asma Nidar dari kantor hukum Asma Nidar Lopim. Untuk kali ini kita akan coba membahas tentang syarat-syarat mengajukan gugatan perceraian di pengadilannya. Sebenarnya konten ini banyak sekali ditemukan ketika Anda ketik Google atau YouTube, banyak yang mengupload tentang syarat mengajukan gugatan cerai. Itu sangat mudah ditemukan di internet ya. Namun demikian saya akan membahas juga di video saya ini. Oke, yang pertama, pastikan bahwa pernikahan Anda adalah pernikahan yang resmi, bukan pernikahan siri ya. Jadi pernikahan siri tidak dapat diajukan gugatan cerai melalui pengadilan. Mungkin sudah tahu juga. Artinya ada buku nikah. Nah, buku nikah adalah buku nikah yang asli. Satu saja bisa buku nikahnya, buku nikah yang asli. Kalau perempuan atau pihak istri yang menggugat, itu namanya penggugat ya, mengajukan gugatan cerai. Nah, kalau suami yang mengajukan gugatan cerai itu namanya pemohon di pengadilan agama bagi yang beragama Islam, di pengadilan negeri bagi yang non muslim. Jadi ada buku nikah yang asli, lalu KTP, kartu tanda penduduk, atau Anda lengkapi dengan kartu keluarga. Kemudian kalau Anda punya anak dan ingin mengajukan hak asuh anak, itu dimasukkan akte kelahiran anak. Nah, ini semua bukti-bukti, semua persyaratan dokumen ini itu asli ya teman-teman, asli. Lalu difotokopi, dilegalisir, dileges ya di kantor pos bermaterai. Nanti di sana akan ada yang meleges itu. Anda cuma tinggal sampaikan bahwa ini untuk leges untuk bukti di pengadilan seperti itu. Itu bukti-bukti yang dasar ya, yang biasa yang diajukan. Nah, bagaimana kalau buku nikah asli hilang atau tidak ada atau rusak misalnya? Nah, kalau buku nikah asli hilang, Anda mengurus lagi duplikat buku nikah di kantor KUA di mana Anda menikah dulu. Jadi silakan diurus di sana buku nikah, duplikat buku nikahnya, baru nanti itu diajukan ke pengadilan. Nah, kalau yang buku nikah itu nantinya yang asli akan ditarik oleh pengadilan ya. Lalu Anda akan digantilah dengan akte cerai. Tapi kalau KTP, kartu keluarga, dan akte anak itu hanya diperlihatkan saja di depan hakim yang aslinya, yang lalu Anda bawa lagi pulang, dan kopi yang sudah dilegalisir itu tadi ya, yang untuk pengadilan. Nah, itu syarat-syarat dokumen yang diperlukan, syarat dasar dokumen yang diperlukan untuk mengajukan gugatan cerai. Dan sekaligus juga itu menjadi bukti, namanya ya, bukti surat. Kalau punya anak itu tadi, akte kelahiran anak itu perlu. Kemudian mungkin ada data-data pendukung ya, bahwa kenapa anak ini Anda ajukan gugatan. Misalnya bahwa anak Anda asuh dengan baik, itu anak sekolah dengan baik. Mungkin ada data pendukung, foto anak misalnya ya, dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat bersama Anda sekolah atau apa, itu bukti pendukung berupa dokumen lain misalnya tentang anak. Kalau sekiranya bakal ada yang bakal saling merebut anak gitu, siapa tahu nanti pihak lawan atau suami atau istri yang tergugatnya, pihak tergugatnya kira-kira dia juga mau merebut. Jadi kita harus yang pihak
penggugat harus membuat bukti, harus mengajukan bukti yang kuat kenapa ini harus hak asuh anak jatuh ke Anda gitu. Nah, itu syarat yang kemudian syarat dan bukti, syarat yang sekaligus menjadi bukti. Kemudian bukti lainnya, kalau tadi hak asuh anak Anda tuntutkan ke Anda, misalnya pihak perempuan penggugat, lalu yang tergugat adalah suami mengajukan hak asuh anak, tentunya hak asuh anak disertai, kalau Anda ingin menyertai dengan uang nafkah anak juga diajukan di situ, uang nafkah anak. Jadi di situ uang nafkah anak itu tadi nanti itu juga harus, kalau sebisa mungkin harus dibuktikan bahwa Anda minta uang nafkah anak berapa, misalnya 1 bulan 5 juta atau 10 juta atau berapa yang menurut Anda kesanggupan dari suami yang sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhan anak disesuaikan. Kira-kira bukti apa yang Anda punya untuk meyakinkan hakim bahwa si suami sanggup membayar segitu? Mungkin gajinya atau penghasilannya mungkin sekitar 30 juta, maka Anda minta untuk belanja anak atau nafkah anak itu 10 juta gitu kan. Jadi sehingga dia tidak punya, pihak lawan atau pihak suami tidak punya alasan untuk membantah itu, bahwa memang Anda bisa buktikan kalau dia mampu membayar uang nafkah anak sejumlah yang Anda minta. Nah, kalau itu, nah itu sih syarat-syarat yang diajukan. Kemudian syarat dokumen itu tadi ya, lalu beserta bukti surat, saksi, kemudian 2 orang saksi. Nah, saksi bisa dari pihak keluarga atau teman. Nah, kalau saya selalu menyarankan kepada klien-klien untuk saksi satu dari pihak keluarga, entah itu kakak, adik atau siapa yang mengetahui tentang pernikahan Anda dan tentang percekcokan yang terjadi antara Anda dengan suami misalnya. Satu dari pihak keluarga, mungkin satu lagi bisa dari teman atau siapalah pihak lain gitu kan. Jadi supaya jangan pihak keluarga semua ada gitu. Jadi ada orang lain di luar keluarga, lalu keluarga satu saksinya, 2 orang saksi. Nah, itu mengenai saksi. Nah, membuat gugatan ya, jadi gugatan itu gugatan perceraian itu sama sih intinya dengan gugatan biasa. Setiap gugatan itu harus ada alasan, perceraian itu harus ada alasan. Karena ada juga saya perhatikan yang mengajukan gugatan di pengadilan agama misalnya, ada juga yang tidak bisa dikabulkan hakim karena tidak jelas kan gugatannya, alasan untuk perceraian tidak tepat. Nah, itu alasan perceraian itu ada ya di kompilasi hukum Islam juga ada, di undang perkawinan juga ada, bahwa salah satu pihak berzina kemudian meninggalkan istri selama berturut-turut selama 2 tahun, melakukan penganiayaan fisik. Nah, seperti itu ada banyak alasan gugatan di Anda bisa lihat itu apa saja alasan yang pantas untuk diajukan, yang kira-kira bakal dikabulkan hakim yang sesuai dengan undang-undang kompilasi hukum Islam atau undang-undang perkawinan. Harus itu ada. Setiap gugatan tentu saja dibuktikan. Nah, kan kalau misalnya tidak pernah menganiaya atau tidak ada kecocokan atau seperti apa, itu harus disebutkan satu persatu. Jadi sering sekali klien itu, kami nggak cocok lagi Bu, jadi nggak cocoknya tuh di bidang yang mana, seperti apa. Nah, itu harus dijelaskan. Makanya kan sidang perceraian itu adalah tertutup untuk umum, karena itu sangat privat sifatnya ya, sangat privasi, sehingga banyak hal-hal yang tidak pantas ditonton secara umum. Jika itu tadi harus jelas percekcokannya tuh, kami sering bertengkar itu seperti apa pertengkarannya, berapa kali dalam seminggu atau dalam 1 bulan, atau sejak kapan pertengkaran itu, seperti itu. Kemudian apa ya, harus jelas gitu, gugatannya tuh harus jelas. Lalu gugatan Anda itu
dibuktikan oleh saksi yang ikut menjadi saksi pada persidangan perceraian. Nah, kalau saksinya hanya tahu bahwa ini benar, kamu kenal dengan ini penggugat, iya ini saudara saya misalnya, benar dia punya suami, ini iya, tahu bahwa dia tidak cocok dengan suaminya, nggak tahu. Nah, itu gak susah juga hakim mengabulkan. Berarti kan apa yang Anda sebutkan di dalam gugatan itu tidak bisa dibuktikan oleh bukti yang Anda bawa. Bukti itu adalah saksi, itu adalah salah satu alat bukti. Jadi setidaknya saksi itu tahu, bukan tidak perlu pada saat ini ada juga siapa pula yang menyaksikan saya bertengkar dengan dia, nggak ada Bu. Nah, nggak harus seperti itu. Jadi misalnya percekcokan Anda sudah berlangsung lama, misalnya udah bertahun-tahun, anggaplah demikian. Anda sering cerita curhat sama kakak atau sama teman atau apa, apalagi misalnya curhatnya betul-betul pasca selesai pertengkaran kayak gitu. Jadi memang Anda itu sering cerita sama dia, mungkin sedang sambil menangis, sambil bersedih, sambil apa gitu, sehingga memang meyakinkan, sehingga memang teman Anda ini memang tahu bahwa pertengkaran Anda dengan suami itu memang ada. Nah, walaupun persisnya dia tidak bisa dijelaskannya karena dia tidak melihat gitu kan. Tapi kadang bisa juga ya melalui kalau misalnya karena KDRT atau penganiayaan fisik, mungkin Anda bisa tambahkan buktinya itu tadi, nanti kalau pernah melapor ke polisi ada bukti visum atau surat keterangan dari rumah sakit atau dari pihak medis ya, tentang bahwa Anda pernah cengkram di bagian tangan, sempat angin biru, atau wajah Anda jadi bibir pecah atau apa. Nah, itu ada foto dan sebagainya, itu sebagai foto pendukung. Nah, kesemuanya itu untuk mendukung gugatan yang Anda ajukan, sehingga hakim punya keyakinan yang kuat bahwa ini rumah tangga sudah bisa dipertahankan lagi. Nah, saya kira itu secara singkat ya tentang syarat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama bagi yang muslim, di pengadilan negeri bagi yang non muslim. Nah, jika Anda mungkin merasa kesulitan dan belum paham, bisa menghubungi saya melalui WA yang ada di YouTube ini. Kita bisa Anda bisa konsultasikan kesulitannya di mana dan apa gugatan. Nah, seringnya di situ ya gugatan itu yang sehingga orang membutuhkan jasa advokat, jasa lawyer itu di situ, menyusun gugatan yang sistematis ya, sehingga hakim mudah membaca, dan nanti seandainya dibantah oleh pihak lawan atau tergugat ya, nah itu juga lebih mudah yang mana yang ini kan ya, sehingga kadang gugatan kita kan tidak bisa dibantah lagi, artinya memang sudah klop ya, gugatan kita itu tidak lemah gitu kan. Nah, saya kira itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kunjungannya di video kali ini. Tetap semangat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.